Shalom Jemaat GBI Suropati dimanapun berada. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari. Kita semua dalam perlindungan Tuhan hari lepas hari. Mari saya ajak Bapak Ibu dimanapun berada, kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mau minta perkenanan Tuhan atas hidup kita. Dan kita yakin dan percaya Allah selalu bersama dengan kita. Dia Allah yang menjanjikan keselamatan bagi setiap. Mari kita berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu Bapa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Yesus. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mari bawa setiap kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Bawa setiap kami berjumpa dengan Engkau di pelataran-Mu Bapa. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami mau bawa penyembahan terbaik kami Tuhan. Kami angkat hati kami bagi-Mu Yesus. Mari setiap pribadi naikkan sembah-Mu. Mari naikkan sembah-Mu bagi Allah Raja yang hidup. Dia Allah yang menjanjikan setiap keselamatan bagi kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kami mau bersyukur Tuhan. Syukur kami Tuhan. Lewat pujian ini kami mau berkata Yesus, hanya Engkau Allah yang bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Anugerahnya besar dan melimpah bagi setiap kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami tak pernah ragu Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami Tuhan hanya daripada Engkau. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau Allah yang bertindak bagi kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan-Mu, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi setiap kami Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami percaya kami melewati semuanya Tuhan. Melewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita mau berkata, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap keadaan apapun Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kami mau berkata Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu, tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Bersamamu
dalam keadaan saat ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau bersama dengan kami Yesus. Hanya Engkaulah kekuatan setiap kami Bapa. Mari kita berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dengan sungguh-sungguh kami minta perkenananmu Tuhan. Teguhkan setiap kami Bapa. Teguhkan hatiku.
setiap kami Tuhan. Di tengah goncangan dunia ini kami percaya kami menang bersamamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memegang setiap kami. Engkau Allah yang menuntun setiap kami Tuhan. Hiramayala syekeralah hirapabasya. Sekeralah takaya rapababababababa. Sekeralah ya Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus memegang kami. Yesus memegangku. Sertai setiap kami Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus kami mendapat kemenangan bersama Engkau Tuhan. Yesus memegangku. Pegang setiap kami umat-Mu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan.
Tuhan, setiap kita memperoleh kemenangan dari Tuhan yang dahsyat. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Biar Dia datang dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Mari kita bersuka cita dimanapun kita berada saat ini. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Yes. datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Engkaulah pemilik kehidupan kami yang pasti Tuhan. Katakan, Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. kami rindukan, buka tanganmu, katakan, Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Dia datang dan bertahta di atas pujian umatnya. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, Yesus. Haleluya. Bersama katakan, Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semua katakan, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kami percaya Tuhan. menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama katakan, Great is our God. Engkau Tuhan yang dahsyat, bertahta di atas pujian umat-Mu. Yang percaya katakan haleluya. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal.
Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Puji Tuhan, shalom. Saya percaya jemaat GBI Suropati, anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari Minggu ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah pertolongan daripada Tuhan, di mana firman Tuhan katakan Tuhan adalah menara perlindungan dan sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan berapa banyak kau yang membutuhkan Tuhan? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berapa banyak kau membutuhkan Tuhan hari-hari ini? Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil namamu, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang wanita saja bisa pujikan lagu ini dari awal. Katakan, Cari wajah-Mu, benar Tuhan, kami mencari wajah-Mu. bukan kasih-Mu. Kami melihat kasih Tuhan yang sangat Kau besar. bukan Tuhan yang jauh dariku. Yang pria bersama dengan saya katakan, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kami percaya memiliki Tuhan yang baik. Sungguh bersama-sama kita katakan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya Tuhan menara perlindungan, katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
bisa persilakan musik memuji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Ora para segala bala. Mari saudara kita sembah Tuhan. Mari pada saat kau bisa bermasmur, bermasmurlah. Pada saat kau bisa menyembah, mari menyembah. Ora para segala bala. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat luar biasa, mengaruniakan kepada kami kemurahan, kebaikan, kelimpahan. Ora para segala bala. Ora para segala bala. Ora para segala bala. Biarlah pengurapan-Mu dan hadirat-Mu yang menjamah kami, Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu yang sangat besar meliputi hidup kami. Mari sekali lagi kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau dapat penghiburan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah. Para segala bala. Mari masing-masing dengan Tuhan. Mari masing-masing dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang sangat baik. Kau yang melimpahi kami dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ora bara segala bala. 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 Haleluya.
bersahabat. Pada hari ini kami bersahabat untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati Indonesia. Kau memberkati para pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dan beserta jajaran kabinet. Kami percaya Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang disayang oleh Tuhan. Biarlah kami boleh melewati lembah corona bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, diam, tenanglah corona. Kami percaya Indonesia dikasih Tuhan, Indonesia biji mata Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari corona, dilepaskan, dijauhkan dari resesi ekonomi. Kami tolak kerusuhan, kami tolak perpecahan, kami tolak radikalisme. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada unity antara anak-anak bangsa, suku demi suku, pulau demi pulau, agama demi agama, kami percaya pada saatnya kami akan tertawa melihat bangsa kami semakin hari semakin naik, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan kami percaya Pentakosta ketiga terjadi. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi. Penuaian jiwa terbesar terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala yang sangat baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan kami, gembala yang selalu memegang kami, Allah yang tidak pernah terlelap, Allah yang tidak pernah tertidur, penjaga Israel. Ada di dalam kehidupan para anak-anak-Mu itu, ada di kehidupan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan hari-hari ini ada di antara kami mengalami pergumulan demi pergumulan, kami percaya waktunya tidak lama. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat akan dinyatakan di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah kehidupan kami, di tengah kesehatan kami. Ora-bara segala Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami duduk diam di bawah telapak kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita akan masuk di dalam ibadah ini mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sampai hari ini kami boleh melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan dalam ibadah ini biarlah firman-Mu boleh kami dengar menjadi
kekuatan, menjadi jawaban, menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat kami. Karena Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada setiap pribadi, dimanapun berada Tuhan, di rumah, di tempat mereka mengikuti ibadah online ini. Kami percaya hadirat-Mu ada dan Roh Kudus-Mu bekerja. Urapi juga hamba-Mu dan kami buka hati kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dan dengan percaya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kebahagiaan di dalam mengampuni. Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting sehingga keempat Injil itu mencatat. Keempat Injil yang ada dalam Alkitab semuanya mencatat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan dari keempat Injil ini kita bisa mendapatkan gambaran secara lengkap bagaimana Tuhan kita mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal 27 ayat 44, Bapak Ibu bisa membaca di dalam Alkitab atau ada di dalam multimedia yang akan tampil. Matius pasal 27 ayat 44 berkata, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ada sebuah peristiwa yang dicatat dalam kitab Matius di mana ada dua orang yang disalib bersama dengan Tuhan. Dan kitab Matius mencatat dua-duanya itu mencela Tuhan. Mencela Yesus yang disalib di tengah-tengah. Tetapi ketika kita bandingkan dalam kitab Lukas, saya baca dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan ayat 41. Alkitab berkata demikian, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ada sebuah kontradiksi Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat sepintas akan kedua ayat ini. Kitab Matius mencatat bahwa dua penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, dua-duanya mencela. Tapi kitab Lukas mencatat hanya satu orang yang menghujat Yesus, sedangkan satu orang lagi itu membela Tuhan, mengatakan hal yang baik kepada Tuhan. Jadi saya boleh bandingkan, dalam Matius kedua penyamun mencela Yesus, tetapi dalam kitab Lukas salah satu menghujat, yang lain tidak. Apakah ini sebuah kontradiksi yang menyebabkan Alkitab bisa dikatakan salah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Dan itu tidak ada yang salah. Alkitab kita tidak salah karena itu firman Tuhan. Kita harus menyelidiki lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Bahwa ternyata kedua peristiwa ini berbeda di dalam masalah waktu. Ya, berbeda di dalam masalah waktunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Memang dua-duanya adalah peristiwa yang terjadi. Tetapi peristiwa yang pertama itu dicatat dalam kitab Matius, di mana dua-duanya dari penjahat itu mencela Tuhan. Nah, sedangkan kitab Lukas mencatat peristiwa setelah itu. Setelah peristiwa pertama yang dicatat oleh kitab Matius. Yang menarik adalah ada sebuah peristiwa yang harus kita selidiki yang terjadi antara peristiwa yang pertama, di mana kedua penyamun itu mencela Yesus, dan peristiwa yang kedua, ketika salah satu menghujat, salah satu tidak menghujat. Nah, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi di tengah-tengahnya ini, Bapak Ibu Saudara? Peristiwa ini dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ketika itu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang di tengah, di mana ini adalah sebuah peristiwa yang mengubah dari dua-duanya mencela menjadi salah satu saja yang mencela dan menghujat Yesus, satu lagi tidak, adalah sebuah perkataan
yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan orang yang disalib adalah mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kasar, sumpah serapah, perkataan-perkataan yang menunjukkan emosi yang sangat tinggi. Mengapa? Karena salib pada waktu itu adalah sebuah hukuman yang begitu berat, hukuman yang begitu tinggi. Orang yang sudah tidak bisa lagi diampuni, itu dihukum dengan penyaliban. Dan ketika penyaliban, Bapak Ibu Saudara, mereka akan disesah dulu, dianiaya dulu, baru setelah itu disalib. Peristiwa penganiayaan dan peristiwa penyaliban adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan, sangat mengerikan, dan sangat menakutkan. Sehingga semua orang yang disalib, yang dianiaya, akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat tidak baik. Perkataan-perkataan yang kasar, menghujat, mengutuk. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang disalib. Tetapi yang luar biasa adalah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia dianiaya lebih daripada orang lain yang mengalami penganiayaan karena salib. Cambuk yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus bukan cambuk biasa. Cambuk yang ujungnya ada duri yang tajam, ada besi yang tajam. Sehingga ketika dicambukkan ke punggung Tuhan Yesus, bukan cuma melukai bagian luar kulitnya saja, tapi merobek kulit, bahkan mencabik daging punggung Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab kita baca, maka punggung Tuhan Yesus hancur karena cambukan itu. Belum mahkota duri, belum lagi aniaya secara emosi, di mana murid-muridnya meninggalkan dia, semua menghujat dia, semua mengata-ngatai dia. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu sementara waktu, Bapa di surga itu meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak bisa memandang Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dosa yang harus Tuhan Yesus tanggung. Penderitaan Tuhan Yesus bukan cuma secara fisik, bukan cuma secara batin atau emosi, tapi secara roh juga. Dalam penderitaan yang hebat luar biasa, yang disaksikan oleh banyak orang dan juga kedua penyamun yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus sama sekali tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Tidak mengeluarkan perkataan kutuk ataupun sumpah serapah ataupun apapun. Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus justru itu pengampunan. Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan berkata kepada yang menganiayanya, tentara Romawi, ampuni mereka. Tuhan berkata kepada orang-orang yang menghujat, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satu dari penjahat yang disalib sebelah Tuhan Yesus mendengar perkataan ini. Dan saya percaya dia mulai berpikir, orang ini berbeda dengan yang lain. Orang ini berbeda, makanya dia berkata bahwa kita ini dihukum karena kita memang layak. Tapi orang ini tidak melakukan apapun yang setimpal dengan hukuman yang seperti ini. Dia menyadari bahwa Yesus bukan sama seperti dirinya penjahat yang disalib. Yesus adalah seorang yang harus melakukan hal itu untuk sebuah tujuan yang mulia. Itu sebabnya dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus langsung berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Perhatikan kata sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya artinya bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi sesungguhnya ya dan amin dan pasti. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Hari ini juga. Bapak Ibu Saudara, sebuah janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat ini. Yang dengan pengakuan yang sederhana, Yesus, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Yesus memberikan sebuah jaminan keselamatan. Firdaus adalah sebuah tempat yang Tuhan sediakan Bapak Ibu Saudara untuk menampung orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sediakan tempat itu
Ya, dan dari situ nanti akan muncul untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Sebuah hal yang Bapak Ibu Saudara bisa pelajari di dalam pelajaran KOM. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah janji yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan janji itu adalah janji keselamatan kepada penjahat yang mengakui Dia. Poin pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan bahwa mengampuni itu adalah suatu hal yang bahagia. Kebahagiaan ada dalam sebuah pengampunan. Karena poin yang pertama berkata pengampunan itu menghasilkan pertobatan. Ketika Tuhan Yesus melepaskan kuasa pengampunan di atas kayu salib, ada satu orang yang hari itu juga langsung bertobat. Hari itu juga menerima janji keselamatan. Dan hari itu juga menerima keselamatan itu di Firdaus. Pengampunan menghasilkan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita sebagai orang yang percaya, Tuhan minta juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengharapkan orang lain berbuat yang sebaik-baiknya dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghindar dari kehidupan dunia yang sudah rusak karena dosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami sebuah peristiwa di mana hati kita dilukai, di mana perasaan kita dilukai, di mana emosi kita menjadi marah, di mana kita merasa dirugikan, kita merasa dihianati, kita merasa dibohongi, kita merasa sesuatu yang berat menimpa kita karena perbuatan, karena sikap, karena perkataan dari seseorang. Bapak Ibu Saudara, secara natur kita sebagai manusia yang pernah jatuh dalam dosa, kita rasanya ingin membalas. Kita rasanya ingin melakukan sesuatu yang setimpal dengan yang mereka perbuat. Kita ingin membalas dendam. Ya Bapak Ibu Saudara, ada masalah kita ingin rasanya marah lagi. Ada masalah kita rasanya ingin balas dendam. Tapi hari ini firman Tuhan menawarkan sesuatu buat kita semua. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dia diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Kekejaman demi kekejaman. Penganiayaan yang begitu berat dia alami. Bahkan hal yang sangat memalukan dia pun harus terima. Di kayu salib dia selesaikan semuanya itu. Dan dia tidak berkata kepada Bapa untuk membalas semua perbuatan mereka. Yang luar biasa, di kayu salib, di tengah penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus justru mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Orang-orang yang melakukan penganiayaan, orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada dia. Tuhan melepaskan pengampunan. Dan ternyata Alkitab mencatat pengampunan itu menghasilkan pertobatan dari seorang yang disalib bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, kita bisa balas dendam? Ya. Kita bisa marah? Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara itu tidak menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara pernah nonton film Mandarin? Di mana ada dua pendekar yang bertarung dan kemudian dalam pertarungan itu salah satu pendekar ternyata punya ilmu yang lebih unggul, berhasil mengalahkan lawannya dan dia bunuh lawannya. Dan dia dinyatakan sebagai pemenang, pendekar terhebat pada zaman itu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, pendekar yang terbunuh ini punya murid. Dan muridnya tidak terima gurunya terbunuh. Maka dia berlatih dengan keras. Dia capai ilmu bela diri yang begitu tinggi. Dan dia tantang kembali pendekar yang membunuh gurunya. Dan dalam pertempuran itu, si murid ini berhasil membunuh pendekar yang membunuh gurunya. Dan dia dianggap sebagai pendekar yang lebih hebat lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata pendekar yang terbunuh punya murid juga. Dan muridnya juga sama tidak menerima. Dia berlatih, kemudian dia tantang lagi pembunuh gurunya. Dan kemudian dia berhasil mengalahkan pembunuh gurunya. Dan apa yang terjadi? Yang terbunuh juga punya murid. Dan dia tidak terima semuanya ini. Dan dia kembali berlatih, dia tantang lagi. Dan dia berhasil membunuh pembunuh gurunya. Yang terbunuh punya murid lagi. Mau kapan selesainya Bapak Ibu Saudara film ini? 2 hari 2 malam juga tidak akan selesai. Kenapa? Balas dendam tidak pernah akan
menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, di kayu salib Tuhan melepaskan pengampunan dan dia menyelesaikan masalah dosa. Dia menyelesaikan segala sesuatunya sehingga dia bisa berkata, it is finished, tetelestai, semua sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, pengampunan menyelesaikan segala sesuatu. Pengampunan Bapak Ibu Saudara bahkan menghasilkan pertobatan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, pengampunan itu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita punya perasaan. Karena kita punya emosi. Tetapi jangan lupa bahwa pengampunan itu tidak mustahil. Pengampunan tidak mudah, ya, tapi pengampunan tidak mustahil. Artinya kita bisa mengampuni. Setiap orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah lahir baru, setiap orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, pasti bisa mengampuni. Kenapa? Karena kuasa pengampunan itu sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan itu seharusnya sudah ada di dalam hidup kita. Kita bisa mengampuni. Sekalipun tidak mudah, tetapi tidak mustahil, kita bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mengampuni. Belajar bukan dari siapa-siapa, kita belajar dari Tuhan kita, dari Guru Agung kita, Tuhan Yesus sendiri. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengampuni adalah sebuah bukti bahwa kita sudah menerima keselamatan dan kita sudah mengalami kelahiran baru. Ketika kita mengampuni Bapak Ibu Saudara, itu membuktikan bahwa kita sudah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan. Memang mengampuni bukan syarat keselamatan Bapak Ibu. Kita diselamatkan karena Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita dan kita terima dengan iman. Tetapi ketika kita mengampuni, itu kita membuktikan bahwa keselamatan itu sudah ada dalam diri kita. Bahwa pembaharuan itu sudah kita alami. Roh Kudus sudah melahirkan baru kita. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama yang berbicara balas dendam, yang berbicara marah, yang berbicara emosi, yang berbicara hati yang terluka, semuanya sudah berlalu. Sekarang yang ada adalah hati yang sudah dipulihkan. Hati yang sudah diperbaharui oleh darah Yesus, oleh karena kasih Tuhan Yesus. Hati yang sudah dikerjakan sepenuhnya oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni, kita membuktikan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sebaliknya Alkitab berkata, kalau orang itu membenci saudaranya, maka kebohongan yang ada dalam dirinya, maka belum tentu dia sebetulnya sudah mengalami kelahiran baru. Kalau ada orang yang berkata, saya tidak bisa mengampuni, diragukan kelahiran barunya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, dan Roh Kudus itu sudah memberikan kuasa, kemampuan buat kita untuk bisa mengampuni. Sekalipun tidak mudah, tapi saya katakan itu tidak mustahil. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan baru. Kita sudah menjadi orang-orang ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang dalam hidup kita. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara adalah mengampuni itu sebuah keputusan, bukan perasaan. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti perasaan, selalu kita berkata nggak bisa. Nggak bisa Pak, perasaan saya sudah terluka. Perasaan saya sudah rasanya tidak bisa lagi mengampuni. Bapak Ibu Saudara, ingat dengan baik, perasaan bukanlah penentu. Pengampunan itu dilepaskan akibat sebuah keputusan. Mari kita berkata kepada diri kita sendiri, saya memutuskan untuk saya mau mengikuti firman Tuhan dan keteladanan dari Tuhan Yesus. Aku mau mengampuni setiap orang yang bersalah. Bapak Ibu Saudara ingat dengan baik bahwa mengampuni urusannya bukan dengan orang lain. Urusannya dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pemulihan terjadi ketika kita mengampuni. Roh Kudus bekerja lebih lagi terbuka dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengampuni. Mengampuni adalah sebuah keputusan yang kita ambil melalui kesadaran bahwa kita harus mengikuti firman Tuhan dan mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika kita mengambil keputusan untuk mau mengampuni, Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan kekuatan.
Bahkan dia akan memberikan kemampuan yang lebih lagi untuk kita bisa menguasai hati, menguasai emosi, menguasai perasaan kita. Dan kita akhirnya bisa mengampuni dengan tulus hati. Kita bisa mengampuni juga dengan perasaan kita ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengampuni. Itulah 4 poin Bapak Ibu Saudara yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum masuk ke dalam bagian yang lain yang lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau coba memberikan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah pemikiran, apakah kita harus mengampuni atau justru kita harus bertobat. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara dilukai hatinya, dia merasa terluka, maksud saya, dia merasa terluka karena ada seseorang yang berkata yang tidak baik atau seorang yang bersikap tidak baik, seorang yang melakukan tindakan yang tidak baik dalam hidupnya, dia merasa bahwa hatinya terluka dan dia sudah mengetahui firman Tuhan ini, dia akhirnya melepaskan pengampunan. Padahal seharusnya mungkin pada saat itu dia harusnya bertobat, bukan mengampuni. Saya beri contoh yang sederhana. Ada seorang murid dalam sebuah sekolah, dia tidak mengerjakan tugas yang harusnya dia kerjakan. Dan ketika diketahui oleh gurunya, ditanya, kenapa kamu tidak melakukan tugas itu? Dan dia tidak bisa menjawab karena memang dia lalai, dia lupa akan tugasnya. Dan kemudian akibat dari dia tidak mengerjakan tugasnya itu, maka sang guru memberikan hukuman. Ya, mungkin hukuman yang paling sederhana suruh berdiri di depan kelas. Nah, ketika dia menerima hukuman itu, dia berdiri di depan kelas, dia merasa sangat malu karena dia dilihat oleh teman-temannya. Dan hatinya menjadi marah. Ini gara-gara guru saya. Gara-gara guru saya dipermalukan. Ya sudahlah, karena saya pun juga seorang Kristen, dan saya tahu soal mengampuni, saya ampuni guru saya. Sudah saya lepaskan semuanya itu, dan saya tidak mau sakit hati. Kira-kira Bapak Ibu Saudara dalam kejadian ini, benarkah sikap dari si murid itu? Bahwa dia harus mengampuni gurunya? Sebetulnya bukan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak perlu mengampuni gurunya. Kenapa? Karena kelalaian ada dalam dirinya. Guru itu hanyalah memberikan sebuah pelajaran supaya ke depannya dia bisa memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan kelalaian. Pada kasus seperti ini, maka yang harus dilakukan oleh murid itu dia bertobat. Dia berubah, dia harus lebih lagi teliti di dalam dia belajar, dia harus tidak lagi lalai, dia harus periksa semua agendanya, semua tugas-tugasnya. Dan kalau dia kerjakan semua dengan baik, maka ke depannya dia tidak akan lagi menerima penghukuman. Tapi beda dengan kasus yang kedua. Misalnya Bapak Ibu Saudara, memang si guru itu punya masalah dengan murid ini. Dia tidak suka dengan murid ini. Murid ini tidak melakukan apa-apa, murid ini tidak bersalah apa-apa. Dia sudah lakukan tugasnya dengan baik. Tetapi tetap saja si guru itu mencari kesalahan dari si murid sehingga dia bisa menghukum dan mempermalukan dia di depan teman-temannya. Nah, pada saat itu terjadi, mungkin kesalahan yang sebetulnya kesalahan ringan yang cukup ditegur saja, tetapi karena gurunya juga tidak suka kepada murid ini, maka dia hukum dengan hukuman yang cukup berat, hukum di depan, dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, pada kasus yang kedua ini, barulah si murid itu harus mengampuni gurunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, memang kita harus mengampuni. Tetapi coba lihat, apakah ini karena memang orang itu berbuat jahat kepada kita atau ada kesalahan dalam diri kita? Mari kita evaluasi Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita mengerti kapan kita harus mengampuni, kapan juga kita harus bertobat. Jangan tertukar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau tertukar? Yang tertukar akhirnya rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terjadi. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa alasan yang membuat orang itu tidak mau mengampuni. Yang pertama adalah karena dia merasa bahwa lukanya terlalu dalam. Dia terlalu menyakiti hati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kuasa darah Yesus sanggup untuk memulihkan. Seberapa dalamnya luka dalam hati kita, Yesus sanggup memulihkan kita. Yang kedua ada yang berkata, kita akan sembuh dengan sendirinya.
Bapak Ibu Saudara, luka dalam hati tidak sembuh dengan sendirinya. Kalau dibiarkan, dia akan mengakar jadi kepahitan dan akan mencemarkan banyak orang. Ada juga yang berkata, dia harus minta maaf dulu Pak, baru saya ampuni. Coba bayangkan kalau orang itu tidak sempat minta maaf. Dia keburu pergi ke tempat lain di mana tidak akan berjumpa dengan kita, tidak bisa lagi menghubungi kita, atau bahkan dia mungkin dipanggil pulang oleh Tuhan, dia tidak bisa minta maaf kepada kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Berarti kita tidak mengampuni. Kerugian ditanggung oleh kita. Ada juga yang berkata, Pak, kalau saya mengampuni, dia akan melakukannya lagi di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, itu urusan Tuhan. Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Jangan berniat untuk melakukan kejahatan, Amsal berkata, serahkan kepada Tuhan. Semua Tuhan yang mengatur, urusan kita bukan dengan dia. Bagaimana kita bisa merubah orang lain, Bapak Ibu Saudara? Merubah diri kita sendiri saja sulit, apalagi merubah orang lain. Dan ada juga yang berkata, saya serahkan semua sama Tuhan. Ini kelihatannya seperti rohani Bapak Ibu Saudara, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Padahal sebetulnya kita ingin Tuhan yang membalaskan dendam buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang yang diampuni oleh seorang raja ketika dia berhutang 10.000 talenta. Dan dia sendiri sebetulnya harus mengampuni temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Nah mari kita coba hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Ya, 1.000 talenta, 1 talenta adalah upah kerja selama 15 tahun. Artinya kalau saya hitung Bapak Ibu Saudara, 10.000 talenta itu adalah upah selama 54.750.000 hari. Sedangkan 1 dinar adalah upah kerja selama 1 hari. Jadi orang yang berhutang 100 dinar ini adalah orang yang berhutang selama 100 hari. Bandingkan perbedaannya yang begitu jauh. Orang yang berhutang 10.000 talenta, dia berhutang dengan upah kerja selama 54.750.000 hari. Sedangkan yang berhutang 100 dinar cuman berhutang upah kerja 100 dinar. Ada satu lagi penafsiran Bapak Ibu Saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Artinya 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Jadi orang ini berhutang kepada raja 60 juta dinar. 60 juta. Sedangkan temannya berhutang kepada dirinya cuma 100. Sebuah perbedaan yang sangat jauh. 60 juta dibandingkan dengan 100. Tapi 60 juta itu diampuni oleh sang raja. Seharusnya dia juga mengampuni orang yang berhutang 100. Dia sudah diampuni 60 juta. Masa untuk 100 tidak bisa? Dia tidak berugi apa-apa sebetulnya. Kalau kita bandingkan secara keuangan, dia masih untung sekian puluh juta, Bapak Ibu Saudara. 60 juta dia diampuni, dia hanya harus mengampuni 100 dinar saja. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya dia sendiri tidak lagi menerima pembebasan itu. Dia kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, yang paling gelap, yang paling dalam. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa. Sedangkan orang yang bersalah kepada kita belum tentu kesalahannya seperti besarnya kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk mengampuni. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus mengampuni? Jawabannya satu, karena kita sudah menerima pengampunan yang jauh lebih besar atas dosa-dosa kita dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah hati mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau ada ganjalan dalam hatimu, kalau ada sesuatu yang engkau belum bereskan di hadapan Tuhan, mari jangan keraskan hatimu. Hari ini kau dengar firman Tuhan tentang pengampunan, mari belajar mengampuni. Engkau berurusan bukan dengan manusia, engkau berurusan dengan Tuhan. Mari lepaskan pengampunan karena kita sendiri sudah menerima pengampunan yang luar biasa. Kalau ada saudara yang sakit hati dengan orang yang dekat, dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan pemimpin, dengan orang-orang seiman, dengan siapapun, hari ini lepaskan pengampunan, ampuni mereka, sebutkan namanya, dan berkati mereka. Sehingga Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan bebaskan rohmu
dari segala kepahitan. Tuhan bebaskan hatimu daripada segala keterlukaan. Dan kita bisa mengalami anugerah Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan jamah, Tuhan lawas setiap umat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati Tuhan Yesus, dan biarlah anugerah yang besar ada dalam hidup umat-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang waktu hidup ini di mana kami harus menghadapi masalah yang cukup besar di bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus akan menyertai kami, Tuhan terus akan memberkati kami. Puji Tuhan, saya percaya saudara pada hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, gereja memberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Percayalah, pada saat engkau melakukan sebuah ketaatan, maka berkat Tuhan akan dinyatakan di tengah kehidupanmu. Berkat Tuhan akan dinyatakan di tengah pekerjaanmu. Berkat Tuhan akan dinyatakan di tengah keluargamu. Yang percaya sekali lagi boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawabku. Aku yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Mari saya undang saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya, menjemput kita di permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.